kasus yang ketiga nanti yang menjadi observer Pak Denny dan Pak Ham, kemudian coach Ibu Marlin dan coach Ibu Hermina. Untuk kasus yang ketiga, saya mohon salah satu teman untuk membacakan untuk kasus yang ketiga, saya sudah dapat. Untuk kasus yang ketiga, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda mensikapinya? Ya. Silakan. Halo Bu Hermin, mungkin kameranya dihidupkan. Halo. Ya. Kameranya dihidupkan Bu, supaya kita bisa berinteraksi. Oke. Baik. Halo Bu Hermin. Halo. Apa kabar nih? Kabar saya baik, Bu. Saya kebetulan baru keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, tadi saya juga lihat ketika Ibu keluar dari ruang kepala sekolah itu mukanya agak lain, agak tidak bersemangat. Apa Ibu sakit? Atau mungkin ada sesuatu, mungkin bisa Ibu ceritakan? Oh ya Ibu, saya tadi dipanggil sama kepala sekolah. Kebetulan kemarin saya disupervisi oleh pengawas. Dan terjadi kesalahpahaman pada supervisi kami bahwa pengawas tidak menginginkan saya untuk menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Beliau menginginkan saya menggunakan buku teks mata. Nah, kebetulan saya juga mempertanggungjawabkan apa yang saya hadapi, tetapi sepertinya beliau tidak terima dan beliau menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Loh, kok bisa? Apa saya tidak salah dengar, Bu? Ibu baru dapat teguran dari kepala sekolah. Lalu apa hubungannya supervisi dengan buku teks? Kira-kira dari hal-hal yang terjadi itu apa hambatan yang Ibu alami sebenarnya? Saya masih bingung, saya penasaran loh Ibu. Oh iya, begini Bu, yang tentang supervisi itu. Saya kan disupervisi sama pengawas itu dan yang menjadi temuan dalam supervisi saya itu adalah saya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Itulah yang menjadi temuan. Maksudnya, beliau tidak terima dengan kenyataan itu. Beliau menuntut saya untuk harus menggunakan buku sumber. Saya memberikan alasan bahwa ketika kita belajar tidak semata pada buku sumber, dan kebetulan juga tema yang saya ajar itu adalah tentang lingkungan sekitar. Makanya saya menggunakan alam sekitar sebagai sumber belajar. Begitu Bu. Makanya sehabis supervisi, beliau langsung menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memanggil saya, dan saya juga mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di kelas itu kepada kepala sekolah. Begitu Bu. Tetapi beliau belum terima dengan buku teks dan lingkungan sekitar tadi Bu. Begitu. Oh, jadi Ibu pengawas kemarin itu merasa keberatan dengan hal tersebut, Bu.
sekarang saya sudah bisa mengerti alasan kenapa Ibu kurang bersemangat dan murung saat ini ya Bu. Nah, sesuai dengan cerita tadi yang saya dengar dari Ibu, berarti hal-hal yang terjadi dalam kelas itu Ibu menggunakan sumber belajar lainnya tanpa menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Memangnya ada hambatan atau mungkin Ibu rasa dalam buku teks itu ada kekurangan atau kelebihan atau mungkin dengan menggunakan sumber belajar ini lebih baik daripada tanpa menggunakan buku teks? Oh ya, begini Bu, kemarin saya melihat bahwa saya memilih tema lingkungan hidup itu untuk nanti dipakai sebagai RPP supervisi. Saya melihat bahwa ya, ketika saya merancang pembelajaran, lingkungan hiduplah sumber belajar yang cocok. Dan saya ngotot bahwa memang lingkungan belajar itu bukan hanya berpusat pada buku teks, buku sumber belajar, tapi lingkungan alam juga menjadi sumber belajar yang langsung. Jadi di sanalah anak-anak bisa bereksplorasi, bisa berimajinasi, karena memang mereka langsung berhadapan dengan alam. Dan saya merasa bahwa itu pas menurut saya. Begitu Bu. Iya Bu, berarti dalam proses pembelajarannya Ibu murni ya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Apakah dalam menggunakan sumber belajar lainnya siswa-siswa menyukainya atau mungkin reaksi dari siswa mereka lebih suka nih menggunakan sumber belajar ini tanpa buku teks, ataukah bagaimana yang perasaan siswa alami saat pembelajaran berlangsung? Justru karena itu Bu, saya melihat bahwa ketika mereka cuma di dalam kelas dan cuma berhadapan dengan buku teks, mereka kadang-kadang jenuh Bu Guru. Makanya saya coba membawa mereka ke lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar untuk mereka bisa langsung melihat lingkungan sekitar itu yang seperti apa. Dan ketika mereka melihat, saya menyuruh mereka mencatat hal-hal penting yang mereka lihat di lingkungan sekitar itu yang merupakan sumber ilmu. Dan mereka sangat senang, mereka membawa catatan itu, melaporkannya di depan kelas dengan sangat antusias, dan saya melihat bahwa pelajaran baik kan betul-betul nyata ketika saya membawa mereka ke alam sekitar, Bu Guru. Baik Bu, jadi kalau boleh nih Bu, saya simpulkan bahwa metode yang sudah Ibu lakukan itu membuat siswa lebih memahami, lebih menyenangkan dalam belajar dan mereka bisa berinteraksi langsung ya dengan alam sekitar, dengan sumber belajar gitu ya Bu. Dan kira-kira kekuatan dari metode belajar tersebut kita sudah dapatkan sesuai dengan cerita gambaran yang tadi Ibu sampaikan. Nah tentunya dalam pembelajaran itu ada hambatan atau kelemahan saat prosesnya berlangsung. Apa yang bisa Ibu lakukan agar sesuai dengan arahan dari kepala sekolah dan pengawas tadi? Mungkin sesuai dengan kemauan dari kepala sekolah dan pengawas itu mengelaborasi antara buku teks dengan buku belajar. Oh iya Bu, dari perdebatan antara ibu pengawas, ibu kepala sekolah, dan saya sendiri memberikan pernyataan-pernyataan yang masuk akal.
memang disarankan untuk memadukan pembelajaran itu antara buku teks dan lingkungan sekitar. Tetapi memang pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu saat disupervisi dengan tema yang saya ambil itu adalah memang benar-benar murni lingkungan alam sekitar. Tetapi memang untuk pembelajaran ke depan perlu elaborasi antara buku teks dan buku lingkungan sekitar yang juga merupakan sumber belajar. Kalau kita ketahui bersama bahwa belajar itu bukan hanya terjadi di dalam kelas, dimanapun kita berada juga kita berikan lingkungan itu sebagai sumber belajar. Itu yang sudah kami sepakati dan dapatkan titik temu. Baik, Bu. Jadi itu rencana aksi yang akan Ibu lakukan ya. Jika demikian, mungkin ada tidak orang-orang yang bisa mendukung Ibu atau membantu Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini agar berhasil? Oh iya Bu, rencana aksi yang saya bangun tadi seperti tadi yang sudah saya ulaskan, saya bahas, tentu yang mendorong atau mendukung saya sepenuhnya bahwa pembelajaran itu harus elaborasi antara buku teks dan lingkungan alam sekitar, tentunya teman-teman kita di sini Bu, teman-teman guru di sekolah, murid dan siswa tentunya, agar pembelajaran itu bisa mencapai tujuan seperti apa yang kita harapkan bersama, begitu Bu. Baik Ibu, saya mengapresiasi ya. Saya berharap rencana Ibu dapat berhasil dengan baik sehingga saat supervisi berikutnya di semester depan, Ibu pengawas kita dengan Ibu sudah tidak ada lagi masalah yang ditemui seperti saat ini. Ibu yang semangat ya, saya juga akan semangat, saya juga mungkin akan membantu Ibu bersama satu penumpang. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya Bu dan mau mendengarkan cerita saya hari ini dan mengirim saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga saya bisa menemukan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Hermin. Semoga harinya menyenangkan. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marlin yang berperan sebagai coach dan Ibu Hermina sebagai coachee ya yang telah mengadakan coaching bersama-sama. Kita memberikan apresiasi kepada teman kita Ibu Marlin dan Ibu Hermina. Oke, baik, saya memberikan waktu kepada kedua pengamat Pak Denny dan Pak Ham untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu disampaikan, baik hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Silakan Pak. Baik, kalau mungkin saya duluan ya Bu. Baik, saya sangat mengapresiasi untuk Ibu Marin dan Ibu Hermin, luar biasa untuk simulasi yang telah diberikan. Saya sangat terkesan khususnya di bagian dari identifikasi menuju ke rencana aksi itu sangat-sangat itu kayak smooth begitu, jadi masuknya tuh enak. Jadi pembimbingan dari pertanyaan dari Ibu Marlin itu mampu mengantar supaya Ibu Hermin juga dari identifikasi dia curhat masalahnya, cerita masalahnya, tiba-tiba langsung masuk ke rencana aksinya, itu sangat enak. Begitu. Dan untuk yang tanggung jawab akhir itu yang mungkin kalau saya secara pribadi mungkin perlu ditekankan lagi untuk yang mau dilakukan. Memang tadi sudah disebutkan dengan beberapa guru yang lain, bisa lebih dipertegas saja sih. Itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny untuk masukan untuk Ibu Marlin dan Ibu Hermina. Luar biasa, sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi.
Silakan untuk pengamat yang kedua, Paham. Baik, luar biasa ya. Sore-sore tapi kita tetap semangat karena ada sesuatu yang memang luar biasa yang ditampilkan saat ini, yaitu diskusi dari Ibu Hermin dan Ibu Marlin. Ya, masalah yang diangkat ini memang sering terjadi ya, sering terjadi di kelas, di sekolah ya. Kesalahpahaman antara pengawas dengan guru yang disupervisi dan juga kepala sekolah dengan guru, itu biasa. Dan ini tepat sekali ya dari guru penggerak mengangkat kasus ini dan kita bahas sore hari ini. Jadi dalam coaching tadi itu memang tujuannya juga nampak. Lalu kendala yang dialami coach itu saat melaksanakan supervisi, ada temuan bahwa coach ini tidak menggunakan buku modul Buku ya. teks. Buku teks ya. Dan kalau kita mau saling bertahan ya, itu kan punya ada alasan juga. Kebetulan juga di lapangan mungkin bisa saja kita sebagai guru bawa satu kertas begitu, bawa untuk di lapangan bersama anak-anak kan bisa juga. Nah, tapi di sini kita tidak untuk mau saling bertahan, tapi kita mencari solusi, dan itu nampak juga. Yang berikut pertanyaan-pertanyaan yang dibangun oleh coach, ya, yaitu dalam hal ini Ibu Marlin membangun pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarahkan pada atau mengidentifikasi atas kasus yang sedang Ibu Hermin alami. Yang berikut aksi-aksi. Ibu Hermin sudah mencoba menggunakan lingkungan setempat dan juga melibatkan dengan siswa. Kemudian dari diskusi tadi itu nampak juga ada komitmen, yaitu komitmen yang ditunjukkan di sini. Ibu Hermin dalam hal ini coaching tadi menyampaikan bahwa akan berkolaborasi dengan teman-teman sekerja untuk melaksanakan pembelajaran ke depan. Mungkin dari saya seperti itu.